Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Kodurnada, NIM 18035111000032, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang gambar atau foto yang berupa sumber daya perikanan pesisir yang mana terletak di daerah Dakiring, Desa Cunganyar, Soca Bangkalan, Madura, yang diambil dari dokumen pribadi. Sumber daya ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa mendatang. Hal ini disebabkan ikan telah menjadi salah satu komoditas penting tidak hanya untuk Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Dalam gambar tersebut merupakan kondisi dari perikanan Desa Cunganyar, Soca Bangkalan di mana menjadi sarana bagi masyarakat setempat untuk melakukan berbagai macam aktivitas, diantaranya yaitu dijadikan para nelayan sebagai mencari ikan dan juga bisa dijadikan untuk alat penyeberang dari Desa Cunganyar ke kota seberang yaitu Kota Gersik. Para nelayan mengambil ikan biasanya dengan menggunakan berbagai macam alat tangkap. Di antaranya ada jaring atau jala, ada anco dan juga ada beberapa para nelayan yang mengambil kerang, udang, kepiting dengan tidak menggunakan alat tangkap. Hasil yang diperoleh biasanya langsung dijual ke pasar maupun ke tengkulaknya. Masalah yang dialami pada saat ini yaitu menurunnya hasil tangkap para nelayan saat ini daripada hasil tangkap yang lalu. Hal tersebut bisa disebabkan oleh berbagai aspek, diantaranya karena banyaknya para nelayan yang mencari ikan dan juga kurangnya kesadaran para nelayan mengenai ikan-ikan kecil ataupun ikan betina yang sedang bertelur. Karena seharusnya ikan-ikan kecil tidak boleh ditangkap dan juga ikan yang betina yang sedang bertelur juga tidak boleh tangkap, karena hal tersebut dapat mengganggu berkembang biaknya spesies ikan tersebut. Karena dengan adanya itu sumber daya ikan itu perlu dikelola secara baik untuk menjamin kelestariannya, karena sumber daya ikan memiliki kelimpahan yang terbatas sesuai daya dukung habitatnya. Masalah yang selanjutnya yaitu adanya sampah yang di sekitar perairan tersebut dapat mencemari perairan tersebut sehingga berbagai ikan juga dapat tercemar. Hasilnya ikan tidak dapat segar kembali seperti sebelumnya. Selanjutnya yaitu kondisi perikanan yang semakin menurun menyebabkan perlunya pengelolaan perikanan supaya tetap lestari dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Nah, upaya dari menyelesaikan masalah tersebut yaitu bisa dilakukan adanya pembatasan baik dari sisi output maupun input. Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara holistik, tidak bisa dipisahkan antara pemanfaatan ekonomi semata, namun juga harus ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Yolanda, NIM 46. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi perikanan budidaya dengan kolam terpal. Untuk foto dan juga video yang terlampir, saya ambil secara langsung dengan dokumen pribadi. Pengembangan potensi perikanan budidaya dengan kolam terpal ini ada di Desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Pengembangan potensi di daerah dipengaruhi oleh tingkat sumber daya manusia yang ada. Wilayah Jombang sendiri terletak bukan di daerah pesisir di mana sumber daya manusianya tinggi. Budidaya merupakan kegiatan terencana dalam pemeliharaan pada suatu lahan yang bermanfaat dan juga memberikan hasil. Budidaya kolam terpal merupakan solusi yang mana dapat dilakukan pada lahan yang sempit, modal yang tidak terlalu besar, dengan daerah yang minim air. Sisi dinding dan dasarnya terbuat dari terpal. Kolam terpal mudah dibuat dan suhu kolam ini jauh lebih stabil dibandingkan dengan kolam semen. Kenapa dengan kolam terpal? Alasannya, kolam ini tidak memerlukan lahan luas dan lebar, lebih fleksibel di mana pengguna dapat melakukan kegiatan yang lain. Efisiensi penggunaan air di mana kita hanya perlu mengisi air pada awal dan penambahan air disesuaikan dengan kondisi. Tidak merusak lahan karena tidak melakukan penggalian tanah, penggantian air mudah, kondisi air relatif lebih bersih, dan yang paling penting ialah hemat biaya. Pembenihan dan pembesaran ikan di kolam terpal mempermudah untuk memperoleh benih yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selayaknya potensi pembenihan di Desa Pacar Peluk ini baik untuk dikembangkan. Pendapatan petambak kolam terpal diperoleh dari total penerimaan dikurangi total biaya dalam produksi. Total penerimaan diperoleh dari produksi fisik dikalikan dengan harga jual. Untuk total biaya meliputi keseluruhan pengeluaran yang digunakan untuk usaha budidaya. Besarnya penerimaan komponen yang menentukan besarnya pendapatan bersih. Di sini ada faktor internal dan juga eksternal yang mana budidaya kolam terpal ini memiliki peluang mendapat dukungan pemerintah melalui pelatihan pengolahan hasil serta kerjasama dengan pihak swasta. Kekuatannya yaitu potensi perikanan tambak yang meningkat dari tiap tahunnya. Namun, ada kelemahan, di mana kurangnya pelatihan dan pemasaran hasil tambak serta harga pakan yang mahal. Untuk itu, strategi pengembangan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu salah satunya menjalin kerjasama dengan memperluas dengan pihak swasta atau pemerintah untuk meningkatkan potensi, meningkatkan daya saing tumbuh untuk mencegah komoditas luar yang masuk, meningkatkan sumber daya manusia pangsa pasar untuk bersaing dengan sektor luar dengan memberikan pelatihan budidaya.